Halo, Horas. Apa kabar para geng? Pecinta film misteri tapi bukan horor? Hehehe. Yap, bagaimana? Kalian sudah menonton film ini bukan? Gimana pendapat kalian? Yuk saling berbagi pendapat di kolom komentar kalau kalian suka. Oh ya, buat yang mau dan belum tonton filmnya atau yang sudah menontonnya, kalian bisa cek dan lihat lagi video-video review episode sebelumnya ya. Semuanya ada di channel ini. Terima kasih. Hehe. Oke geng, setelah apa yang terjadi di episode-episode sebelumnya, di awal skin episode 3 ini kembali lagi diperlihatkan akan kegundahan dari para detektif ini, dimana mereka sebenarnya ingin kembali mengusut kasus mengenai Lee Dae-chul, namun sepertinya tidak akan mudah karena ternyata di lingkungan para detektif ini sepertinya ada juga pihak-pihak yang ingin menutupinya. Oke geng, kali ini saya akan langsung ke poin-poin pentingnya saja ya geng. Di episode 3 ini, Park Gun-ho mati. Ya, dia mati geng. Maksud saya mati karena dibunuh. Tetapi hal yang menarik adalah ketika sebelum peristiwa itu akan terjadi, ada adegan-adegan di mana cerita masa lalu si mantan sipir ini kembali disinggung. Seperti kejadian ketika dia masih bekerja menjadi seorang sipir, ternyata dulunya dia sempat berniat membunuh Lee Dae-chul di penjara. Karena ada seseorang yang menginginkan hal tersebut terjadi. Namun sebenarnya dia pun melakukan itu karena terjebak dengan masalah utang judi, sehingga dia terpaksa melakukan itu agar utangnya tersebut lunas. Namun yang menarik adalah ketika dia hendak melakukan itu, dia tertangkap sedang menyiksa Lee Dae-chul oleh rekan-rekannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika diintegrasi, Lee Dae-chul malah membela Park Gun-ho dan mengatakan kalau dirinya sendirilah yang meminta Park Gun-ho untuk menyiksa dirinya. Dan mungkin itu adalah alasan kenapa si Park Gun-ho ini ingin membantu Lee Dae-chul, karena dia yakin bahwa memang Lee Dae-chul adalah orang baik. Dia bukan pembunuh. Tapi ya sepertinya itu belum sempat dilakukan karena dia mati dibunuh di episode ini. Hal menarik lainnya juga adalah sebelum dia dibunuh oleh orang suruhan yang tahu dibalik semua masalah ini, dia masih sempat bertemu dengan si reporter cantik kita, Jin Seo-kyung. Mereka sempat membicarakan sesuatu mengenai Lee Dae-chul. Ada juga adegan lain di mana detektif kita Oh Ji-hyuk yang masih dengan rasa penasaran dia akan jam tangan yang sempat disinggung di episode 2. Dia menemui beberapa orang untuk mencari informasi mengenai jam tersebut, dan bahkan dia juga menemui sepupunya sendiri yang merupakan orang kaya di cerita ini, dan merasa yakin kalau sepupunya itu memiliki cerita lain yang membuat dia ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Siapakah sepupunya ini? Apakah dia juga memiliki hubungan dengan kejadian yang terjadi 5 tahun yang lalu? Menarik ya. Oh ya, di saat rekan-rekan Kang Du-chan berkeinginan ingin menyelidiki kembali kasus Lee Dae-chul, entah angin apa tiba-tiba Inspektur Kepolisian Incheon meminta dia agar berlibur dulu untuk menenangkan pikiran. Sepertinya si inspektur ini juga ada maksud lain atau bagaimana ya? Wah, jadi penasaran ya. Tapi bukannya berlibur, sebenarnya diam-diam Kang Du-chan juga melakukan penyelidikan juga ya. Oke, lanjut ke cerita mengenai Park Gun-ho tadi ya. Sebelum dia terbunuh, dia sempat menghubungi reporter Jin Seo-kyung dan seperti akan mengirim sesuatu kepadanya. Namun hal itu belum sempat dilakukan dan dia membuang HP-nya karena dia sedang terdesak, dan di saat itulah dia akhirnya terbunuh. Wow, semakin menarik bukan geng? Makin gak sabar nih dengan episode 4-nya. Kira-kira momen-momen penting apa lagi ya yang akan muncul? Tetap ikuti update channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu wacau. Horas, bye-bye.